Pemerintah Arab Saudi Bu ya, yang memberlakukan aturan mengenai batasan jamaah yang boleh di area tawaf Bu ya, di Matof. Jamaah boleh memasuki area tawaf adalah jamaah yang akan melakukan tawaf haji dan umroh yang wajib Bu ya. Sehingga bagi mereka yang ingin melakukan tawaf sunnah atau tawaf wada, terpaksa harus memakai pakaian ihram untuk mengelabui petugas. Apakah tindakan tersebut diperkenankan? Dan bagaimana sikap yang harus dihadirkan dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, Bu ya? Ibadah karena Allah. Patuh hanya kepada Allah. Dan kita tidak perlu patuh kepada manusia kecuali untuk kemaslahatan. Dan itu yang diperintahkan Allah. Waliul amri. Pemerintah membuat sebuah peraturan untuk kemaslahatan, maka kita harus patuh. Jika pemerintah membuat peraturan bahwasanya kalau tawaf harus orang yang mau tawaf rukun saja. Itu sebetulnya untuk kemaslahatan, karena supaya mengurangi desak-desakan di tempat tawaf. Maka Anda tidak usah perlu memaksakan, apalagi sampai mengelabui. Kan tidak diajarkan ibadah berbohong. Ini ada hawa nafsu, harus pakai berbohong, pakai baju ihram, padahal dia bukan muhrim, hanya agar bisa tawaf. Allah kan tahu bahwasanya kita bohong. Pemerintah Saudi nggak tahu, tapi kita masa ibadah dengan seperti itu. Maka Anda usah memaksakan Anda, Anda usah tawaf. Bahkan dalam tawaf wada pun Anda bisa mendapat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kan ada peluang untuk kemaslahatan orang banyak juga. Dan kita sesuai dengan niat sudah mendapatkan pahala, tidak perlu kita dengan hawa nafsu kita. Maka kami himbau termasuk jamaah-jamaah umroh, jangan memaksakan harus berbohong. Sebab kebohongan itu halus, akhirnya menjadi biasa berbohong. Nanti bohong lagi. Masa ibadah berbohong? Bukankah ini urusan dengan Allah? Nggak perlu memaksakan diri untuk tawaf. Bahkan tawaf wada pun, jika memang harus pakai baju ihram, sementara kita sudah tidak ihram lagi, berarti kan berbohong. Coba aja Anda pakai baju biasa, boleh enggak? Nggak boleh dipakai. Nggak boleh, karena memang itu melanggar. Melanggar apa? Bukan melanggar kemaslahatan, berarti melanggar Allah pada akhirnya. Jadi hendaknya waspada dalam hal ini supaya tidak dengan hawa nafsu. Bahkan kalau Anda, bagaimana tidak dikatakan hawa nafsu? Sangat hawa nafsu. Kenapa? Kita patuh waliul amri sudah dapat pahala, lebih enak lagi kan begitu ya? Kan lebih mudah. Kita sudah nggak tawaf, sudah mendapatkan pahala, enak lagi. Kan begitu. Ya kan? Berarti memaksa betul-betul hawa nafsu. Dan kemaslahan, karena Anda bisa melihat yang tawaf itu ribuan, begitu padatnya, setiap saat padat. Jadi peraturan itu ditegakkan untuk itu. Agar yang baru seumur hidup umroh sekali ini biar nyaman. Anda sudah bolak-balik umroh. Ya kan begitu ya. Berarti itu tawafnya tetap sah Bu ya kalau seperti itu ya? Apa? Ya tawafnya sah. Tapi dia melanggar ketertiban pemerintah, bisa jadi masuk kepada maksiat waliul amri. Maka seperti itu. Ya pemirsa, jadi kalau kita tidak bisa tawaf ke area Matof yang lebih dekat karena kita tidak memakai pakaian ihram dan itu sudah aturan oleh pemerintah, maka kita wajib taat waliul amri. Mungkin beranggapan bahwa tawafnya sah, tetapi kita berdosa. Barangkali juga itu dosanya luar biasa karena kita menyakiti orang lain dan juga kita bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat kepada waliul amri. Masya Allah ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.